Tugas 3, Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Perkenalkan, nama saya Yunika Marungkarya, NIM 0437809006, Prodi Teknologi Pendidikan, UPBJJ Pontianak. Materi yang akan kita bahas kali ini, Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Mata kuliah ini membahas penerapan berbagai teknologi dalam konteks pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pendidikan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk meningkatkan interaktivitas, keterlibatan, dan hasil belajar siswa. Mata kuliah ini juga menekankan pentingnya adaptasi teknologi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta tantangan dan solusi dalam PJJ. Untuk kesimpulan materi dari 1-7, untuk sesi yang pertama, konsep dasar teknologi pendidikan. Untuk sesi yang kedua, teori pendidikan jarak jauh, konsep dasar dan ciri pokok. Untuk sesi yang ketiga, berbagai variasi praktek penting dalam PJJ. Untuk sesi yang keempat, fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Untuk sesi yang kelima, aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Untuk sesi yang keenam, bahan pembelajaran jarak jauh. Dan untuk sesi yang terakhir, yaitu sesi ketujuh, manajemen pembelajaran PJJ. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas konsep dasar teknologi pendidikan. Materi ini memberikan pemahaman dasar tentang apa itu teknologi pendidikan, bagaimana pengaruhnya dalam proses pembelajaran, dan konsep-konsep yang mendasarinya. Prinsip utama dalam teknologi pendidikan adalah memfasilitasi orang untuk belajar. Teknologi pendidikan merupakan suatu studi dan penerapan secara etis dari teori, research, dan praktek terbaik untuk menghasilkan pengetahuan sekaligus memediasi dan meningkatkan belajar dan kinerja melalui desain, manajemen, implementasi strategik, melalui proses dan sumber daya belajar dan pembelajaran. Selanjutnya kita akan memasuki materi kedua, konsep dasar dan ciri pokok. Yang pertama, pendidikan jarak jauh dilaksanakan melalui institusi, bukan studi sendiri atau suatu belajar non-akademik. Yang kedua, keterpisahan geografis atau keterpisahan peserta didik dengan pengajar. Ketiga, terjadinya komunikasi interaktif yang menghubungkan antar kelompok belajar dan antara mereka dengan pengajar dan institusi. Yang keempat, munculnya kelompok atau komunitas belajar yang terdiri dari peserta didik, pengajar, dan sumber daya pembelajaran. Untuk sesi yang selanjutnya, materi 3, berbagai variasi praktek penting dalam PJJ. Berbagai variasi belajar yang dialami peserta didik dalam PJJ dapat diidentifikasi dengan variasi penggunaan teknologi dan pendekatan konsep-konsep seperti online learning, cyber learning, virtual learning, dan distributed learning, hybrid learning, and blended learning, and mobile learning. Nah, untuk materi 4 ini, kita akan membahas fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Fungsi manajemen pembelajaran untuk PJJ lebih kompleks dan spesifik karena mempersyaratkan penggunaan media komunikasi yang tepat guna, interaksi pembelajaran yang efektif,
keterlibatan tutor dengan keahlian khusus, penugasan yang berkaitan dengan latihan, teknik penilaian hasil belajar yang sesuai, dan dukungan manajemen sistem informasi. Fungsi manajemen pembelajaran menyangkut pula penyelenggaraan, pengembangan bahan pembelajaran dan bahan ujian dan sejumlah besar materi. Untuk materi 5 ini kita akan membahas aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Revolusi Industri 4.0 mengembangkan sistem peluncuran pendidikan termasuk dalam PJJ, khususnya untuk pencapaian tujuan-tujuan yang bersifat kognitif. Teknologi pendidikan berperan dalam mendesain dan mengembangkan kualitas pendidikan secara sistematik dan sistemik untuk digunakan dalam melayani sejumlah besar peserta didik yang sangat heterogen. Proses PJJ yang dikelola mempunyai tugas untuk menjangkau peserta didik yang tersebar secara luas di berbagai daerah, dari perkotaan sampai pada perdesaan. Misi PJJ ini harus dicapai melalui berbagai cara dan dengan memanfaatkan berbagai media serta strategi peluncuran yang dapat menjangkau peserta didik. Materi 6 ini kita akan membahas bahan pembelajaran jarak jauh. Bahan pembelajaran PJJ bukan saja mengandung isi atau materi pendidikan seperti yang terdapat di dalam buku teks biasanya, tetapi juga mengandung langkah-langkah kegiatan interaksi pembelajaran yang perlu dilakukan oleh peserta didik agar dia menguasai materi tersebut dengan baik. Bahan pembelajaran PJJ dikembangkan dengan mengikuti langkah-langkah desain pembelajaran yang pada langkah terakhir menghasilkan sistem pembelajaran. Di dalam sistem pembelajaran terdapat 3 komponen utama, yaitu bahan pembelajaran untuk digunakan oleh peserta didik dan pengajar. 2. Panduan pembelajaran untuk peserta didik yang berisi petunjuk dalam melakukan kegiatan. 3. Pedoman pembelajaran bagi pengajar yang benar bagaimana menggunakan bahan pembelajaran yang memfasilitasi peserta. Untuk materi yang terakhir, yaitu materi 7, kita akan membahas manajemen pembelajaran PJJ. Pendekatan sistem adalah salah satu ciri pokok dari fungsi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan. Di samping itu, penerapan teknologi pembelajaran menganut prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan penggunaan sumber daya belajar secara luas. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan kesimpulan yang saya berikan tentang teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh pada sesi 1-7 ini dapat dipahami oleh kalian ya. Oke, terima kasih. Bye-bye.